Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Yes, setiap kita diberkati Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita naikkan ucapan syukur kita, pujian kita persiapkan hati kita, hadapan kita pribadi lepas pribadi pada Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Di hadirin tempat ini, Tuhan berfirman, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia Allah yang akan hadir. Yesus, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang layak kami sembah Yesus. Allah yang layak kami tinggikan. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yesus, oh yang layak kami sembah Tuhan. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta
Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan, dan Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Yesus kami mau awali ibadah sore hari ini. Haleluya. Dan setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan beribadah sama-sama. Haleluya Yesus. Kasih lambaikan tangan pada saudara kita. Tanda salam. Haleluya. Seberapa banyak yang saudara ini diberkati Tuhan. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan. Rindukan untuk kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Amin. Rindu dekat dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Allah kita yang luar biasa. Yesus. Yesus. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Rindukan kita dekat dengan Tuhan. Yesus berada dekatmu. Kami mau saksikan kemurahan-Mu Tuhan. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu senantiasa dekat dengan Kau Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Oh Yesus.
adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu. Aku percaya Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu yang aku percaya. Oh Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, beri kemuliaan untuk Allah kita Yesus. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara. Dia lahir di dunia ini untuk keselamatan setiap jiwa-jiwa. Dialah penyelamat kita. Dia penebus kita. Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, berilah seperti Engkau. Ku rasakan damai-Mu.
Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Dekat kepadamu aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, padamu penyayang penyelamatku. Padamu ku percaya, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Tahun yang bagus saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yesus. Berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Banyak sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Dekat kepadamu aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus
sumber harapanku, ku percaya padamu, penyelamatku. Yesus, padamu Tuhan, padamu ku berserah. Yesus, sumber harapanku, ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya padamu kami berserah. Hanya padamu adalah sumber pengharapan kami. Kami rasakan damai ketika hadirat-Mu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, Engkau yang ada di tempat ini, Engkau yang akan memberkati ibadah sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan, urapi setiap hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar, sehingga kebenaran-Mu Tuhan boleh dinyatakan dan mengubah, menguatkan, bahkan memurnikan hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap dengan firman Tuhan katakan. Amin. Silakan duduk. Luar biasa. Kita masih dalam tema dalam bulan ini, yaitu masuk dalam perhentiannya. Sepanjang bulan ini kita belajar ya bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perhentian itu. Oleh karena itu ayat mas kita sepanjang bulan ini adalah Ibrani 4 ayat 1a, dikatakan karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Ya, berusaha untuk masuk dalam perhentian itu. Saudara, satu hari nanti kita semua akan masuk ke dalam perhentian itu. Amin. Ya, tapi untuk masuk ke sana dibutuhkan usaha. Karena untuk masuk ke perhentian itu, Matius 7 mengatakan masuknya melalui pintu yang sesak. Ya, Matius 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu. Artinya apa? Kalau pintu yang sesak itu kita harus berusaha. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kenapa? Karena luas jalan, tidak berdesakan. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi enggak banyak orang yang mau berusaha untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ya, saudara, makanya dikatakan kita harus berusaha. Nah, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan kepada kita benih. Benihnya Yesus sendiri, ada benih iman di dalam diri kita. Tuhan memberikan benih pada saudara. Benih untuk kita bisa mempercayai Tuhan. Karena ketika benih itu belum kita dapat, benih iman belum kita terima, maka kita akan sulit bisa percaya kepada Tuhan kita. Saudara, ketika kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan berikan benih iman itu saudara. Untuk apa? Untuk kita bisa percaya. Sulit bagi kita saya katakan untuk mempercayai bahwa Tuhan yang gak kelihatan. Karena kita beriman kepada Allah, pada Tuhan yang kita lihat. Ada banyak orang yang berusaha untuk mengerti apa makna daripada Tritunggal. Tapi mereka gak mau terima Tuhan Yesus.
Mereka nggak akan bisa mengerti makna dari ketritunggalan kita. Tapi ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus, maka iman itu membuat kita mampu mempercayai bahwa Allah itu Tritunggal. Ya, kenapa? Ada iman, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dibutuhkan iman. Makanya bagian kita semua, kita harus belajar hari ini menjaga benih iman yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Supaya benih itu makin kuat, bertumbuh, bukan menjadi iman yang bantat. Ya, saudara sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, iman saudara harus bertumbuh. Amin. Ya, jangan bantat. Nah, bagian kita ini adalah memelihara iman yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Mudah mana memelihara atau menerima? Ya, mudah menerima. Memelihara itu butuh perjuangan bagaimana kita ini memelihara ya ibadah kita. Saudara memelihara hal-hal jam-jam ibadah, memelihara komitmen kita sebagai pelayan Tuhan, memelihara komitmen kita sebagai kepercayaan sebagai pelayan Tuhan, yaitu kehormatan, bagaimana komitmennya. Dan hal yang paling penting sebagai anak-anaknya, kita harus ketahui bahwa untuk kita mendapatkan kepercayaan, Tuhan memberikan secara progresif. Ya, kepercayaan Tuhan berikan kepada kita itu didapatkan secara progresif. Saudara, Tuhan hanya memberikan atau menambahkan secara progresif kepada kita bila yang pertama kita setia dalam hal yang kecil. Ya, setia dalam hal yang kecil. Ya, semua yang Tuhan berikan pasti melalui proses, saudara, progresif, saudara. Setia dalam hal perkara-perkara kecil. Banyak orang biasanya meremehkan masalah kecil. Ya, Allah itu kan sepele, menganggap masalah kecil itu bukan hal yang penting. Memang tidak salah, sama sekali saya katakan tidak salah jika kita melihatnya dari sudut pandang dunia. Dunia memang mengajarkan kita demikian, bahwa dunia berkata kalau kita sudah bisa sukses dalam perkara-perkara yang besar, ya pasti untuk perkara-perkara yang kecil kita akan dapat dengan mudah menyelesaikan. Yang besar saja kita bisa selesaikan, apalagi yang kecil. Bagi mereka secara mata dunia memang demikian, gak salah saudara. Jadi kebanyakan orang-orang berpegang pada cara pandang itu, yaitu dengan terus mengejar kehebatan mereka dalam hal besar, namun untuk hal-hal yang kecil mereka merasa nggak perlu, ya, tidak merasa diperlukan. Tapi kita akan berbicara bagaimana bukan cara pandang dunia, bagaimana Alkitab berbicara tentang itu. Mari kita baca dalam Lukas 16, tolong Alkitabnya dikeluarkan, ya, slide. Lukas pasal 16 ayat 10, kita cek apa yang dikatakan Alkitab. Ya, Lukas pasal 16 ayat 10, kita baca sama-sama. Yo, Alkitabnya dibuka, ketemu? 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita setia dalam perkara-perkara kecil terlebih dahulu. Ya, masalah-masalah yang sepele. Sebelum kita ini dapat setia dalam perkara yang besar. Saudara, apalagi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan yang enggak nampak. Sedangkan dengan hal-hal yang tidak nampak saja kita enggak setia. Kalau perkara kecil yang nampak saja kita enggak setia, bagaimana kita bisa setia kepada hal-hal yang enggak nampak? Benar enggak saudara? Ya kan? Kalau saudara lampu merah hijau kuning, ya kan? Itu nampak. Tapi seringkali diterobos saudara. Yang nampak saja kita enggak setia, apalagi yang enggak nampak saudara. Makanya dalam hal ini kita belajar untuk hal-hal, mulai dari hal yang kecil. Orang yang bisa mengatasi perkara-perkara besar pasti dimulai dari hal-hal yang sangat kecil. Seorang manajer pemasaran misalnya, ya, dia manajer pemasaran yang berhasil, dia pasti akan memulai dari bawah, marketing, supervisi.
manajer, apalagi marketing. Saudara. Dia tidak akan bisa menguasai ya kalau dia itu belum mengawal dari bawah, bisa dihapusi marketingnya. Ya kan? Yang di sini marketing siapa? Ya, saudara, dan dengan kata lain saya katakan, kualitas seseorang dinilai bukan dari seberapa hebat orang tersebut menyelesaikan masalah yang besar. Namun seberapa hebat mereka setia dalam melakukan masalah yang kecil. Ya, firman Tuhan berkata, semua dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Makanya jangan kecewa kalau hari ini saudara sedang dipercayakan hal yang kecil. Amin. Ya, belajar untuk setia, dikatakan tentang apapun yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Lakukanlah dengan setia. Maka ketika kita lakukannya setia, maka yang lebih besar Tuhan sediakan. Ya, bagaimana proses yang selanjutnya? Tuhan katakan mulai dari yang kecil. Yang kedua, kita mau membagi. Ya, jadi ketika kita mau berproses membagi, maka Tuhan akan memberi. Di dalam Lukas 6 ayat 38 mengatakan, Lukas 6:38, berilah dan kamu akan diberi. Membagi dulu. Ini proses bagaimana kepercayaan Tuhan berikan itu melalui proses. Kalau kita mau menerima, kita harus mau membagi. Berilah dan kamu akan diberi. Saudara, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, dan akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita harus mau membagi. Bagaimana kita bisa mempunyai? Dimulai dari memberi. Saudara mau mempunyai? Saudara mau mempunyai? Harus mau memberi. Kalau kita pinginnya hanya menerima, wah, firman Tuhan katakan kita nggak akan menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan. Bila tidak, firman Tuhan berkata kalau kita nggak punya, maka apa yang ada padamu akan diambil. Maksudnya apa ini saudara? Matius 13 ayat 12 mengatakan demikian. Matius 13 ayat 12, karena siapa yang mempunyai, artinya apa Bapak Saudara? Karena siapa yang mempunyai berarti orang itu sebelum mempunyai dia memberi. Berilah dan kamu akan memberi. Artinya orang ini memberi sehingga dia mempunyai. Makanya orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berlimpah. Ya, tambah diberi. Tetapi siapa yang tidak, dikatakan yang tidak mempunyai, artinya apa? Ia tidak memberi, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wow, saudara, ada orang berkata, wah aku ini kekurangan, ya untuk memberi, untuk hari-hari aja kurang. Tapi dikatakan kalau kita mau memberi, justru kita akan diberi. Karena ini kan hukumnya. Bagaimana kita bisa menerima kalau kita nggak pernah memberi? Bagaimana kita bisa menuai kalau kita nggak pernah menabur? Ya, itu proses di mana kita harus bisa, yang pertama setia dalam hal kecil dan mau menjadi orang yang bisa membagi. Yang ketiga, bagaimana kita memelihara yang sudah Tuhan berikan pada kita. Ini proses, progres yang Tuhan akan berikan bagi kita. Kalau kita setia dalam hal kecil, kita mau membagikan dan kita memelihara apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Apapun pekerjaan, apapun pelayanan yang saudara dapatkan, lakukan semuanya sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Pelihara itu. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saudara, keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita harus dipelihara. Kita sudah diselamatkan dengan darah Yesus. Dan bagian kita memelihara dan menjaga. Saudara, jangan sampai terampas oleh iblis lewat kedagingan kita. Oleh nafsu daging kita. Sehingga saudara dan saya tidak masuk dalam perhentian. Yang membuat kita nggak masuk perhentian, kenapa? Ketika hidup kita tetap hidup di dalam dosa. Ya, makanya hati-hati. Karena itu ayat mas kita sepanjang bulan itu ini dikatakan apa? Karena itu baiklah kita berusaha.
Saudara datang ibadah pun berusaha, saudara. Tapi saya katakan jangan hanya ingin datang ibadah, tapi usahakan setiap kali datang ibadah, dengar firman Tuhan, saudara mendapatkan sesuatu. Amin. Berusaha dengan apa? Memelihara iman yang sudah Tuhan percayakan. Nah, makanya tema hari ini, saudara, tema minggu ini adalah jaga dan pelihara iman sampai akhir. Amin. Ya, supaya kita masuk berhentian. Jaga dan pelihara iman kita sampai akhir. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21 mengatakan, 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21, 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21, slide-nya gimana? Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Iman yang saudara dapat itu dipercayakan. Saudara harus benar-benar menjaga. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Dengan apa? Hindari omongan yang kosong dan yang tidak suci. Makanya minggu lalu kalau saudara ingat, bagaimana kita belajar untuk menjaga kehidupan kita. Ketika bertobat yang dimulai dari mulut kita enggak berdusta. Ya, dikatakan memelihara iman yang dipercayakan Tuhan dengan apa? Menghindari omongan-omongan yang kosong. Ya, yang tidak suci, pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut dengan pengetahuan. Karena dari beberapa orang yang mengajarnya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Tanpa sadar, saudara. Kalau kita enggak menjaga diri kita, enggak memelihara apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, iman tersebut, ketika kita hidup dengan hal-hal yang duniawi, maka tanpa sadar hidup kita sedang menyimpang. Saudara, mari kita periksa masing-masing diri kita. Hari ini jalanku menyimpang atau masih lurus, saudara? Mari kita periksa masing-masing. Apakah aku sudah mulai menyimpang? Rasa-rasanya aku benar. Tapi saudara perhatikan, kalau engkau masih saja ya tidak menghindari omongan-omongan yang kosong, yang enggak suci, ya yang masih suka berbohong, saudara hati-hati. Ya. Tanpa sadar kita sudah menyimpang dari iman kita. Makanya 1 Timotius 3 mengatakan ayat 9, orang yang bisa memelihara iman adalah orang yang bisa memiliki hati nurani yang suci. Saudara, artinya orang yang bisa menjaga dan memelihara iman adalah orang yang memiliki hati yang suci. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan seluruh kewaspadaan. Karena disitulah ya terpancar kehidupan. Kalau hati kita enggak terjaga, maka yang memancar bukan kehidupan, tetapi kematian. Karena semua bersumber dari hati. Sehingga ketika hati kita terjaga dengan sempurna, maka iman kita akan menjadi sempurna. Saya rindukan sebagai tujuan khotbah hari ini, saya ingin mengajak kita supaya kita tidak terguncang dalam iman. Ya, jangan sampai imanmu terguncang hari-hari ini. Ya, walaupun diterpa badai hidup yang bertubi-tubi, imanmu jangan tergoncang. Jangan mudah tergoncang. Ya, hari-hari ini banyak orang mengalami kesulitan, saudara. Ya, kita mengerti sama, semua mengalami kesulitan yang sama. Tapi imanmu jangan sampai tergoncang. Milikilah iman yang kokoh. Ya, seperti batu karang yang kuat dan kokoh. Batu karang itu bukan hanya yang nampak di ujung saja, saudara. Tapi batu karang itu yang di ujung hanya permukaan, tapi yang di bawahnya itu seperti gunung. Maka ketika ada badai, batu karang gak akan hancur. Ya, berbicara batu karang seperti rumah tangga. Bagaimana rumah tanggamu terjaga dengan sempurna ketika fondasimu itu kuat. Fondasi rumah tanggamu kuat. Saudara, apa fondasi rumah tangga, saudara? Ingat gak fondasinya? Yang nikah, ya, yang lewat BPN masih tahu, saudara. Fondasi saudara adalah apa? Janji nikah. Makanya pernikahan di tempat ini, ya kalian harus hafal, minimal mengerti apa janji nikah. Masih ingat janji nikahnya? Ya apa, saudara? Ya yang baru menikah tuh kita langsung masih, ya kan? Ya, apa janji nikahnya?
aku mengambil engkau suami, aku mengambil engkau istriku. Ya, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan sampai benar. Sampai maut memisahkan kita, itu menjadi fondasi. Ada masalah kembali ke fondasinya, sampai maut saudara. Jangan sedikit-sedikit bubar. Ingat fondasi yang kuat. Ya, makanya seperti hal itu. Iman itu berarti, iman artinya mempercayai firman Tuhan itu benar. Saudara percaya enggak Alkitab saudara benar? Saudara percaya Alkitab yang saudara pegang itu benar? Percaya? Ya, percaya apa yang diperkatakan Tuhan itu akan terjadi? Dia akan datang di udara dan menjemput kita anaknya? Wow. Saudara mau menjadi orang-orang yang dijemput di awan-awan atau yang susulan? Ya. Percaya janji Tuhan dan firman-Nya pasti digenapi? Amin, saudara. Ya. Makanya baca firman supaya kita ngerti apa yang menjadi janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ya, aku tidak akan membiarkan engkau. Itu janji Tuhan. Jangan pernah merasa, Tuhan, kenapa aku tinggalkan aku? Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai selamanya. Makanya di dalam Ibrani 6 ayat 18 mengatakan saudara, ada dua kenyataan yang tidak bisa berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Allah itu tidak mungkin berdusta. Manusia yang suka berdusta. Saya berharap di sini enggak ada yang suka berdusta. Halo, masih suka bohong? Ya, Allah enggak pernah berdusta. Makanya saya mau katakan saudara, kita akan belajar hari ini bagaimana kita bisa mempersiapkan iman kita, memelihara iman kita sampai akhir dan masuk perhentian. Kita akan baca Galati 1 ayat 11 sampai 23. Galati 1 ya ayat 11 sampai 23. Kita akan baca bergantian. Ya. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu ayat 12 dan selanjutnya. Galati 1 ayat 11 sampai 23. Alkitabnya tetap di situ ya. Saya akan kembali ke situ. Galati 1 ayat 11 sampai 23. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaah Allah dan berusaha membinasakannya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Sama-sama, mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakan. Amin. Kita belajar dari Paulus bagaimana dia menjaga imannya sampai garis akhir. Bagaimana kita tidak terguncang dalam iman walaupun diterpa badai hidup yang bertubi-tubi, iman tetap terpelihara, terjaga. Yang pertama dengan apa? Dengan memiliki iman yang
dari pernyataan Tuhan Yesus. Ini penting, saudara. Iman yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara, ayat 11 tadi mengatakan, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saudara, saya perhatikan saudara, Paulus mengalami pertobatan bukan karena usahanya. Paulus seorang yang tadinya menganiaya jemaah. Dia enggak berusaha untuk menjadi orang Kristen. Dia enggak berusaha menjadi rasul. Ya, Paulus bertobat bukan dari mendengar manusia mengabarkan Injil darinya. Paulus bertobat kenapa? Ketika dia berjalan ke Damsyik, di dalam perjalanan dia mengalami berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada Saulus ketika itu. Ya, pertobatannya bukan usahanya, tapi Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dari Tuhan Yesus sendiri. Inilah yang membuat seorang Paulus menjadi rasul yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dia enggak pernah menyerah walaupun dia didera, walaupun penjara menanti, dia tidak pernah meninggalkannya, tetap berjuang. Karena apa? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah tujuan hidup Paulus yang tadinya melawan Allah. Dia mencari orang-orang Kristen yang membunuhnya, membinasakannya. Tapi dia berubah, yang tadinya melawan Allah. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menjadi melayani Allah. Yang tadinya melawan Allah menjadi pelayan Allah. Kenapa? Karena mengalami iman yang dinyatakan, mengalami penyataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Pernyataan Tuhan Yesus Kristus membuat imannya kokoh kuat, tak tergoncangkan oleh badai hidup. Saudara, kalau kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 24, sampai 27, bagaimana seorang Paulus mengalami penderitaan. Ketika seseorang bertobat, ketika saudara bertobat, ya dalam pikirannya, ketika orang bertobat hidupnya diberkati. Wah, ketika bertobat langsung enak. Tapi Paulus ketika dia bertobat, firman Tuhan mengatakan dia mengalami penderitaan. 1 Korintus 11 ayat 24 mengatakan, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Dicambuk orang Yahudi. Setiap kali disesah, itu 50 kurang 1 pukulan. 40 kurang 1 pukulan, saudara. Setiap kali. 3 kali aku didera. Ya. 1 kali aku dilempari dengan batu. Ini sampai dia hampir meninggal itu, saudara. Ya. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga, kerap kali puasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Menderita. Kenapa Rasul Paulus bisa bertahan, saudara? Karena imannya muncul oleh karena pernyataan Yesus dalam hidupnya. Saya mau berkata saudara, ya iman bukan saja pengakuan bahwa aku percaya Tuhan Yesus. Enggak. Iman bukan cuma pengakuan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Enggak. Iman harus diwujudkan. Ya, lewat apa? Lewat ketaatan kita saat mana kita diproses. Ya, kita harus benar-benar bisa mewujudkan iman dalam tindakan nyata ketika kita mengalami masalah. Ketika kita mengalami proses. Sampai kita melewati proses itu dan mengalami berjumpa dengan Tuhan. Saya yakin kita semua pernah mengalami berjumpa dengan Tuhan. Lewat apa? Mujizat, persoalan masalah. Dan Tuhan tolong lewat pernyataan-pernyataan Tuhan. Siapa yang sering dapat mujizat dari Tuhan? Saudara kalau bisa hadir di tempat ini saudara. Itu benar-benar mujizat. Saudara. Ya, kenapa saya katakan ada banyak orang yang gak gampang datang ke gereja enggak. Ada orang yang pingin ibadah saudara. Ada orang pingin cari Tuhan. Tapi banyak halangan. Kalau saudara bisa di sini ini semua kasih karunia Tuhan saudara. Ya, saudara saya mengatakan
Kita harus bisa mewujudkan iman dalam tindakan saat mengalami proses. Ya, artinya kalau kita sedang diproses, kita harus kejar sampai kita mendapatkannya. Kita minta sampai kita diberi. Ya, sampai mengalami yang namanya pernyataan Tuhan. Saudara, biasanya memang Tuhan akan lewatkan kita dalam proses, saudara. Dalam masalah, dalam pencobaan. Nah, saat itulah iman kita diuji, saudara. Ya, iman kita sering diuji lewat proses. Gimana ketika saudara diuji? Gimana ketika kita diproses? Tetap kuat enggak? Ada orang yang benar menanggalkan imannya. Kenapa? Karena enggak kuat di dalam prosesnya Tuhan. Kita harus tetap bertahan sampai mengalami jalan keluar, mengalami pengalaman dengan Tuhan, mengalami kesaksian dengan Tuhan. Ya, saya berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat pertolongan Tuhan, saudara. Ya, nah saya mau katakan pengalaman kita dengan Tuhan itu akan memelihara iman kita. Iman kita akan semakin meningkat dan semakin kuat. Karena apa? Kita mengalami Tuhan. Ya, badai sebesar apapun kita akan bisa hadapi. Kita bisa berkata, kalau hari ini kita punya masalah, kita bisa berkata, Tuhan, kalau 10 tahun lalu aku menghadapi masalah dan aku bisa mengatasinya. Kalau 10 tahun lalu, kalau kemarin 1 tahun lalu aku mengalami masalah dan aku bisa keluar dari masalah. Hari ini pun, kalau aku dihadapi dengan masalah, aku juga pasti akan menghadapinya dan bisa keluar sebagai pemenang. Amin. Dan itu suatu pengalaman-pengalaman yang bersama dengan Tuhan. Sejak saya bertobat dan mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, justru saya mengalami banyak masalah. Ya, Rasul Paulus ketika dia bertobat dia mengalami banyak masalah. Ya. Banyak persoalan yang saya hadapi. Bukannya saya semakin, firman Tuhan berkata, oh naik. Kita akan semakin turun, saudara. Tapi di situ Tuhan memproses saya. Bagaimana kemurnian iman? Ketika saya dihadapkan dengan proses masalah, banyak tawaran-tawaran duniawi. Tawaran bekerja, tawaran usaha. Ya. Tapi istri berkata, panggilanmu apa? Ingat ya, saudara. Ya. Saudara, Tuhan proses, saudara. Makanya saya yakin dan percaya setiap kita anak-anaknya pasti pernah mengalami pernyataan Tuhan. Amin. Lewat kejadian, lewat mujizat, ya. Lewat penyertaan Tuhan lewat banyak hal, saudara. Bahkan penyertaan Tuhan juga lewat berkat, saudara. Bukan hanya lewat sakit penyakit, lewat masalah, tapi lewat berkat juga. Ini, saudara, yang saya mau katakan, kalau hari ini kita bisa bertahan, bahkan mengalami kemakmuran secara luar biasa dalam pekerjaan, ini harus penting, saudara. Respon kita yang Tuhan ingin lihat. Ada banyak orang yang diberkati justru meninggalkan Tuhan. Ya. Bagaimana sikap hati kita ketika diberkati? Bagaimana sikap hati kita ketika mengalami masalah? Apakah masih bisa bersyukur atau protes? Saudara, Tuhan itu menguji hati. Amin. Setiap hari kita diuji. Siapa yang menguji lewat siapa? Lewat orang terdekat kita. Tuhan menguji hatimu. Tuhan tahu setiap jengkal hatimu, Tuhan tahu setiap dalam hatimu Tuhan tahu, orang lain gak ngerti. Tuhan menguji hati. Dalam Tawari 29:17 mengatakan, Engkau Allah adalah penguji hati. Saudara, oleh karena itu jangan pernah saya katakan yang pertama ini, ya milikilah iman sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Pasti berubah. Ya, dia akan kuat. Makanya jangan pernah menyerah, walau di depan mata kita itu ada masalah yang mustahil bisa kita hadapi. Jangan pernah menyerah, walau di depan mata ada hal mustahil yang menghadang. Tuhan hanya mau lihat respon kita, usaha kita bagaimana. Saudara, ketika orang Israel dihadapkan dengan Laut Merah, di belakangnya seluruh prajurit Mesir, bahkan setiap orang laki-laki disuruh keluar untuk mengejar orang Israel. Mereka dikejar, tapi ketika mereka berjalan, di depannya ada laut. Masalah enggak, saudara? Masalah besar. Mereka tidak bisa mundur. Mereka harus tetap maju. Ya.
Saudara, seringkali di hadapan mata kita ada hal mustahil. Wah, enggak mungkin bisa. Aduh Tuhan, enggak mungkin ini Tuhan. Beberapa waktu lalu saya dihadapkan dengan masalah. Dan masalah itu enggak harus clear dalam beberapa hari, saudara. Kalau enggak tambah runyam, tambah besar persoalannya, saudara. Ya, enggak ada jalan keluar, mustahil, saudara. Enggak ada yang namanya sesuatu yang bisa menolong, berusaha dengan kekuatan saya, dengan manusia, kekuatan manusia justru tambah terperosok, saudara. Tapi ketika datang dan mengandalkan Tuhan, dalam waktu sekejap semua beres, saudara. Demikian orang Israel. Ketika dihadapkan dengan yang namanya Laut Merah, itu masalah. Tapi ketika mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa, tongkatmu, kamu pukul ke laut. Gimana lautnya? Masalahnya jadi jalan keluar. Laut yang jadi masalah menjadi jalan keluar. Itu terbelah, mereka semua melewati laut itu semua. Masalah jadi jalan keluar. Amin. Hari ini ketika engkau maunya masalah, enggak apa-apa, aku tahu pasti ada jalan keluar. Amin. Mau berkat yang besar? Masalahnya besar. Ya kan? Berkat besar, masalahnya besar. Karena jalan keluarnya juga besar. Saudara, yang penting lakukan perintahnya. Tuhan hanya ingin melihat respon kita, bagaimana usaha kita. Yang penting lakukan perintahnya sampai mengalami pernyataan Tuhan. Saudara, perintah Tuhan berat enggak? Perintah Tuhan berat enggak? Siapa yang bilang berat? Halo? Oh, ini ringan ya? Perintah Tuhan ringan, yang bilang ringan siapa? Loh, enggak ada jawab. Ya saudara, kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3, yuk sama-sama baca. 1 Yohanes 5 ayat 3, dikatakan apa di situ? Ketemu? 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Pertanyaannya, mengapa perintahnya enggak berat? Saya tanya sekarang, perintah Tuhan berat atau ringan? Kok bisa ringan, kenapa? Saudara, karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, suami istri, ketika dulu masih belum suami istri pacaran, saudara. Ya, kalau pacarnya, laki-laki ini pacarnya malam-malam, ya sudah hujan, sudah pulang ke rumah, habis kunjungan, tiba-tiba ditelepon lagi, balik lagi, tolong beliin martabak. Hujan loh, deres, mau enggak? Mau enggak? Walaupun panas, walaupun di ujung gunung sana, ya tetap mau enggak? Kenapa? Cinta, karena sekarang tuku oke martabak, males udan, tuku dewe, Grab, disuruh ngantar ke pasar pakai Grab saja. Dulu paling seneng nganterin, saudara, antar jemput senang, datang pagi-pagi, wah sudah muncul, malam muncul, sehari kalau bisa muncul salam, ya. Kenapa? Karena mengasihi. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, perintah Tuhan itu enggak berat. Kenapa? Karena Tuhan memberi kemampuan bagi kita. Amin. Salah satu perintahnya apa, saudara? Dalam Matius 5 ayat 48. Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Wah, ini perintah Tuhan, saudara. Bisa enggak sempurna manusia? Bisa enggak? Karena itu harus berarti apa? Ya harus, enggak bisa tidak. Suatu keputusan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Berarti kita bisa sempurna enggak? Yang nyuruh siapa? Bapak. Kalau saya ini bapak, saya nyuruh Resel ketika waktu dia musuh 5 tahun.
Saya pulang dari mall, bawa beras 1 kintal, bawa beras 50 kilo. Selalu berasnya turunin, bisa enggak? Bisa amblek. Ya, anak 5 tahun bawa beras 5 kilo, itu bapaknya yang sodron. Ya, kenapa? Enggak mungkin. Saya tahu, kalau saya suruh Aldo bisa, saudara. Karena dia fitness, saudara, kuat, saudara. Karena tahu kemampuannya, saudara. Bapak tahu kemampuan kita, amin. Maka ketika dia berkata, engkau harus sempurna, sama seperti aku, bisa. Kenapa? Karena kita diciptakan sama seperti Bapak, sempurna. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Serupa dan segambar. Berarti kita dimampukan menjadi sempurna. Ketika kita belajar memiliki iman sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, perintah Tuhan itu walaupun nampaknya berat, nampaknya mustahil, tapi tujuan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Walaupun katanya buat mustahil, tapi ketika Tuhan perintahkan tidak pernah salah, pasti indah pada waktunya. Ya, saudara, suatu saat Tuhan itu memerintahkan, ini ilustrasi ya, dia memerintahkan seorang anak muda, dia berkata, anak muda, ada batu besar, coba kamu dorong batu itu. Anak muda lihat, wih, batunya sama dirinya lebih besar. Ya, batunya besar sekali. Tapi karena dia disuruh oleh Tuhan, dia nurut. Dia dorong batu itu. Sehari dia dorong, seminggu dia dorong, 2 minggu didorong, 3 minggu, sebulan didorong, tidak bergeming. 1 senti pun tidak bergeming. Ya, dia tetap dorong, dia setia dorong. Sampai 2 bulan tidak bergeming. Anak muda ini mulai protes, Tuhan memberikan masalah buat aku. Tuhan memerintahkan kepadaku hal yang sia-sia, yang gak bisa aku kerjakan, gak mungkin tugasku bisa. Masa suruh dorong batu sebesar itu? Saudara, ketika anak ini mulai protes, Tuhan berkata, anakku tenang dulu, jangan marah. Ya kan? Kenapa? Engkau sudah melakukan perintahku dengan taat, kok bisa? Katanya. Aku tidak bisa melakukan perintahmu, 1 senti pun tidak bergeser. Bagaimana aku taat melakukan? Tuhan berkata, anakku coba lihat, engkau memang enggak bisa mendorong. Kenapa? Enggak bisa bergeser 1 senti. Ya, tapi aku enggak pernah memerintahkan kamu menggeser batu itu. Yang diperintahkan apa? Tuhan ngomong dorong batu itu. Kan enggak menuntut tergeser. Ya, sudah lihat. Ketika orang muda itu berkata, Bapak mengatakan demikian, engkau sudah melakukan yang benar, hasilnya engkau lihat, badanmu kekar sekarang. Setiap hari dorong batu, ya kan? Badanmu kekar, ototmu kuat, engkau semakin kelihatan berotot, seperti orang fitness, saudara. Kuat, demikian juga hidupan kita, Bapak Saudara. Kita lakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan. Kelihatannya mustahil Tuhan, enggak mungkin berhasil Tuhan. Saya katakan enggak. Ketika kau lakukan perintah Tuhan, ada hasilnya, imanmu makin kuat. Baca firman, kelihatannya enggak ada apa-apa. Tapi imanmu semakin kuat. Abah di sini, sudah berapa tahun ya kita baca Abah? Yang Abah, 5-6 tahun ya. Setiap tahun satu pasal. Baca lagi, kok pernah dibaca. Tapi setiap kali baca, kita mendapatkan sesuatu. Imanmu semakin dikuatkan, makin berotot saudara. Makanya beri manusia rohmu itu dengan makan makanan rohani. Amin. Ya, saudara, hal yang pertama tadi bagaimana kita bisa benar-benar ya mempertahankan iman kita, mengalami iman yang berjumpa dengan Tuhan. Selanjutnya saudara, bagaimana menjaga dan memelihara iman di tengah badai hidup ini supaya tetap terpelihara. Dan kita masuk dalam perhentian itu. Yang selanjutnya, kita harus memiliki iman yang bertumbuh oleh anugerah. Bapak Saudara, di dalam ayat 15 mengatakan tadi, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa Yahudi. Maka sesaat aku pun tidak minta pertimbangan pada manusia. Saudara dan saya diselamatkan oleh anugerah, amin.
Dikatakan tadi saudara, ya Rasul Paulus percaya bahwa dia diselamatkan oleh karena kasih karunia. Nah, sebagai pribadi yang sudah diselamatkan, kita menjadi anak-anak Allah. Kita semua anak-anak Allah. Amin. Dan itu memang hak hidup kita. Bahwa ketika kita diselamatkan, kita menjadi anak Allah. Tapi bukan sekedar hak, ada kewajiban yang kita harus lakukan. Apa kewajiban saudara? Ya, salah satu kewajiban kita ialah untuk kita terus bertumbuh. Imanmu harus terus bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, kewajiban kita menumbuhkan iman kita. Saudara, orang tua itu kalau punya anak, dia pasti akan memperjuangkan anaknya. Sejak bayi dia akan memberi nutrisi yang baik. Supaya apa? Anaknya bertumbuh. Dan Tuhan itu sedang melihat kita. Ada orang jadi orang Kristen bertahun-tahun. Ada orang jadi orang Kristen 50 tahun. Berapa tahun saudara jadi orang Kristen? Berapa tahun? Ada yang 20 tahun, ada yang 70 tahun jadi orang Kristen. Ya, tapi ada orang yang lama ikut Tuhan tapi tidak pernah bertumbuh. Di sini nggak ada. Semua bertumbuh. Amin. Bertumbuh gemuk-gemuk. Ya, saudara, ya, Tuhan lihat saudara. Tuhan rindu imanmu bertumbuh. Bukan cuma datang ibadah saja, setor muka, tapi imannya nggak bertumbuh. Tuhan berkata, wah bocah iki angel itu. Angel bener tuturane katanya. Ya kan? Wangel. Ya, nggak bisa berubah. Padahal bertahun-tahun jadi orang Kristen. Ya kok tetap berputar-putar di situ, jatuh bangun di situ terus. Makanya Tuhan ingin iman kita bertumbuh. Salah satu kewajiban kita adalah bagaimana kita menumbuhkan iman percaya pada Tuhan. Rasul Paulus percaya bahwa katakan tadi Allah memilihnya sejak berada dalam kandungan ibu. Dia tahu, saudara. Tapi tidak berarti bahwa Allah itu menyetujui perbuatan jahat Paulus, yaitu menganiaya jemaat. Allah enggak setuju, saudara. Ya, bukan berarti setuju. Tapi saya katakan perbuatan jahat Paulus itu adalah pilihan daripada Paulus, bukan rencana Tuhan. Jangan saudara berkata, ada orang yang ditangkap polisi gara-gara main keplek masuk penjara. Wah, Tuhan izinkan saya di sini. Ada orang masuk penjara gara-gara nyolong, Tuhan izinkan saya masuk penjara. Diizinkan atau gimana saudara? Bukan, itu karena perbuatan sendiri. Ya. Itu karena buah perbuatan sendiri. Bukan rencana Tuhan. Ya, jangan bilang rencana Tuhan aku di sini kok. Enggak saudara, waktu itu kamu berbuat dosa. Ya saudara, perbuatan jahat Paulus ketika itu digunakan oleh Tuhan untuk menyadarkan Paulus betapa jahatnya dia. Saudara, ya enggak mudah memang bagi seseorang itu menyadari keselamatan yang diterima bahwa itu anugerah. Ya, saya katakan gini, ada banyak orang yang nggak bisa menyadari bahwa keselamatan yang saudara terima lewat darah Yesus itu suatu anugerah Tuhan. Ya, kenapa? Buktinya apa? Banyak orang yang nggak bisa menghargai keselamatan. Anugerah yang Tuhan berikan banyak orang nggak menghargai, tetap saja jatuh dalam dosa. Ya, kenapa? Karena kesombongan. Merasa lebih baik dari orang lain. Itu yang menggoda kita untuk melupakan arti anugerah. Terus saya katakan, apalagi ketika gini. Ketika dia bertobat, ya, pertumbuhan iman orang itu disertai dengan berkat Tuhan. Ini bahaya. Ketika dia bertobat, ya, dalam pertobatannya dia diberkati dengan berlimpah. Beda dengan Rasul Paulus, ketika dia mengalami pertobatan, dia mengalami persoalan, mengalami penderitaan. Semakin kokoh. Banyak orang ketika dia bertobat dan diberkati, saudara, dia lupa Tuhan akhirnya. Terlena. Nah, pada kondisi ini seharusnya kita belajar dari kehidupan Paulus. Meski dipakai secara luar biasa, tapi Paulus tetap senantiasa mengingat keselamatan itu anugerah. Ini yang membuat iman kita semakin bisa bertumbuh karena anugerah. Saya katakan tadi, seringkali kalau kita perhatikan ada orang yang makin diberkati tapi makin sombong. Sombong rohani juga sombong jasmaninya, saudara. Ini yang membuat orang enggak mengalami pertumbuhan dalam iman.
Seharusnya seorang yang diberkati Tuhan semakin mendapat anugerah kasih karunia, imannya juga semakin meningkat, bukan makin sombong. Dan makin jauh dari Tuhan. Ya, ini bahaya. Karena Allah itu Allah yang cemburu. Dia adalah Allah yang cemburu. Kalau harta, kekayaan, keberhasilan hidup justru menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, maka nanti dia akan mencari perhatian dengan masalah supaya kita cari Tuhan lagi. Kan? Jadi seringkali mungkin ya Tuhan itu melihat kita gimana sih caranya orang ini bisa bertobat. Ya, ketika diberkati, biasanya ketika orang dihadapkan dengan masalah, cari Tuhan enggak? Berdoa enggak? Kapan sudah benar-benar berdoa sampai kapan? Ketika punya masalah besar. Benar enggak? Doa, benar-benar berdoa, doa pagi, doa malam, doa subuh, ikut doa bapak-bapak, doa ibu-ibu, doa nenek-nenek datang. Ketika diberkati, lali. Ya kan? Banyak enggak orang demikian? Banyak enggak? Wah, kayak banget, di sini enggak ada ya. Ya. Haleluya. Ya, makanya Tuhan izinkan proses terjadi karena Tuhan ingin menarik perhatian kita. Anugerah Allah semakin melimpah bagi mereka yang mau merendahkan diri. Amin. Semakin kita merendahkan diri, anugerah Tuhan semakin melimpah. Makanya dalam Yakobus 4 ayat 6 mengatakan, Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Berkat itu mengalir dari atas, menturun ke tempat yang rendah. Saudara, Paulus dikatakan tadi, ya setelah pertobatannya dia itu pergi ke tanah Arab 3 tahun. Dia belajar duduk di bawah kaki sang guru untuk mendidik dirinya. Belajar untuk menerima dan bertumbuh dalam anugerah. Dia ingin mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Saudara perhatikan, butuh yang namanya perjuangan untuk mengalami pertumbuhan iman dari kita. Ya. Kalau zaman dahulu, nabi-nabi, para rasul pada zaman dahulu untuk memperoleh wahyu dari Tuhan, mereka tidak ikut seminar seperti saya hari ini. Seminar, sekolah Alkitab, zaman dulu enggak ada seminar, saudara. Untuk dapat wahyu itu enggak ada seminar, saudara. Ya, tapi dengan apa? Dengan pergumulan mereka, melalui meditasi, melalui berdoa. Musa 40 tahun di Midian, Daud berjuang dalam pengembalanya. Ya, ketika Daniel berpuasa, ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, akhirnya mendapatkan pewahyuan, menulis kitab Wahyu. Saudara, mari untuk kita bisa bertahan di masa-masa ini. Ya, saudara harus membangkitkan iman saudara. Dengan apa? Baca firman supaya imanmu dikuatkan. Amin. Imanmu bertumbuh. Orang Kristen bacanya bacanya Alkitab. Berapa dari saudara yang sudah baca Alkitab 5 kali? Ada? Wah. Ya. Yang lain sekali pernah belum? Yang belum pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu ada enggak? Halo? Ya. Orang Kristen bacanya Alkitab. Kenapa? Di situ ada janji Tuhan. Ada firman Tuhan. Janjinya ya dan amin dan pasti digenapi. Supaya kita tidak terguncang iman kita sampai akhir, yang selanjutnya imanmu harus iman yang memuliakan Tuhan. Ya, dalam ayat 21 dikatakan tadi. Iman yang terus memuliakan Allah. Ya, yang terakhir, iman kita harus terus memuliakan Allah. Ayat 21, kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya jemaat, menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Luar biasa, saudara. Ya, Rasul Paulus katakan ketika dia bertumbuh dalam anugerah, ketika dia bertumbuh dalam melewati perjumpaan dengan Tuhan, tanpa dia sadari kemuliaan Tuhan ada padanya. Saya yakin dan percaya ketika kita bertumbuh dalam Tuhan,
Setiap kita akan mengalami namanya kemuliaan Tuhan, urapan Tuhan akan nampak. Saudara kalau lihat, perhatikan saudara masing-masing. Lihat kanan kiri, yang nampak urapan Allah atau kemuliaan Tuhan atau kemuliaan apa? Ya, saudara, dikatakan tanpa disadari kemuliaan Tuhan itu ada pada Rasul Paulus. Sehingga dikatakan rupanya enggak dikenal lagi. Kenapa? Orang kan mengenal Paulus. Orang yang ingin membinasakan orang-orang Kristen ketika itu. Jemaat Tuhan ingin dibinasakan. Mereka pasti kenal. Dikatakan tadi, mereka tidak kenal rupaku. Kenapa? Pasti ada perubahan. Dulu mungkin wajahnya beringas, ya, wajahnya mungkin kejem. Ya, saya dulu wajahnya tidak seperti ini, saudara. Ya kan? Wah, wajahnya garang, suka marah soalnya, saudara. Rasul Paulus demikian. Dulu penuh dengan kebencian, ingin membunuh orang Kristen ketika itu, saudara. Sekarang dikatakan penuh kemuliaan. Sehingga orang tidak mengenal jemaat-jemaat Kristus di Yudea, gak kenal. Dikatakan sehingga orang tidak melihat, gak bisa melihat kehidupan Paulus yang lama. Kenapa? Karena kemuliaan Allah yang nampak. Yang saya mau katakan, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Ini yang penting. Apakah ketika saudara bertobat, ketika saudara menjadi orang Kristen, saudara, orang sekitar melihat perubahan saudara? Apakah anakmu bisa berkata, oh papaku, mamaku berubah ini? Apakah istrimu berkata, oh memang bapakku berubah? Atau suami berkata, wis ibu joku berubah sekarang. Halo, jangan sampai setiap minggu kita beribadah. Setiap minggu kita datang ke gereja dengan pakaian yang baik, pakai dasi, bawa Alkitab keluar rumah, ya kan? Wah, tapi ini berantem, tonggone ngerti kabeh, saudara. Ketika kita ngajak, yuk ibadah, wong Kristen kok tukang ngamuk, ya kan? Ya, kita nggak bisa melihat, membawa perubahan, sehingga dikatakan tadi, Rasul Paulus nggak lagi kelihatan manusia lamanya. Orang sekitar nggak bisa melihat Paulus sebagai manusia lama. Mereka nggak kenal. Mari Bapak Saudara, biarlah orang bisa melihat kita sebagai orang-orang manusia baru, dan perubahan itu bisa dirasakan. Tadi pagi saya ingat hari Rabu kemarin ketika saya ke Salatiga ngantar anak-anak, saya ketemu dengan teman lama, teman DB juga, ya, teman waktu dugem lama ya. Ketemu lagi, sudah bertobat juga jadi karena jadi Katolik. Dia ngomong sama saya, Jeff, gue kira berubah, ya. Wajahmu nggak berubah katanya, ya tetap sama, ya, tetap sama. Tapi dulu kamu ganteng, tapi apa namanya? Dia ngomong gini, apa ya? Dulu kamu ganteng, ya tapi lebih ganteng sekarang. Dulu ganteng gak bahagia, tapi sekarang ganteng kita bahagia lah. Kita lihat wajahmu gak berubah, bilang. Bahkan lebih bagus sekarang. Dulu bagus tapi gak penuh dengan wah. Tapi sekarang kamu berubah katanya. Saya bilang berubah dan nampak bahagia. Wah, ada perubahan ternyata. Saudara, mari kita belajar. Sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar bisa menjaga kehidupan kita. Amin. Kenapa? Kalau kita bisa menjaga hidup ini, semakin hari semakin berubah, semakin sehari semakin diubahkan. Hidup yang diubahkan pasti mengubah hidup orang lain. Amin. Hidupmu yang diubahkan, dimanapun kau berada, di pasar, di pekerjaan, dimanapun orang bisa melihat, kok orang itu bisa berubah ya. Orang kalau melihat saya, mereka juga heran, kok bisa berubah ya, kenapa ya? Banyak orang heran, kok bisa berubah, karena hidup saya lampau tuh, waduh, nakal, bejat, wah semuanya saudara. Ya kan? Tapi kenapa bisa berubah? Orang bisa heran juga saudara. Dan saya percaya orang juga akan terheran dan melihat saudara, perubahan saudara. Amin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai manusia lamamu kelihatan lagi saudara. Jangan hanya ya kalau di gereja manusia barunya dipakai. Wah, amin. Haleluya. Di luar aman. Aman berbuat dosa kata saudara.
Saudara, jangan saudara, ya. Coba nanti di rumah ngomong sama pasangannya. Sampai hari ini aku sudah berubah enggak ya? Nah, menghadapi penghujung tahun ini. Saudara. Nanti ngomong sama istrinya, ya, aku sudah berubah belum? Ya. Istri ngomong sama suami, aku sudah berubah belum? Ngomong sama anaknya, sudah berubah belum? Minta rapot. Saya pernah suruh minta rapot, anakku bilang, papa masih suka marah-marah katanya. Ya kenapa? Karena orang yang sekitar kita yang tahu yang menilai kita. Mari di penghujung tahun ini iman kita harus bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ketika orang melihat, enggak usah banyak tanya. Wah itu memang orang Kristen. Wah, baik dia bisa berubah. Aku melu lah, ya kan? Enggak usah banyak ngomong, saudara. Hidupmu ketika engkau berubah akan membawa orang datang kepada Tuhan. Mereka akan terheran-heran, wong koyo ngono kok iso berubah, saudara. Kenapa? Karena ketemu dengan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Yang penting bukan popularitas kita, tapi yang penting hidupmu berbuah. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah terlibat sepanjang hari Bapa. Ibadah pagi dan sore dengan janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hari ini Ibu Ono yang masih butuh pertolongan Tuhan. Kami berdoa sepakat minta pemulihan terjadi atas hidupnya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas hidupnya Tuhan. Bahkan Kau sembuhkan dan pulihkan. Terima kasih Bapa. Dan terus bawa kami hari demi hari semakin kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami mau belajar taat karena perintah-Mu tidak berat. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kita akan pulang, mari kita tentangkan tangan terima berkat Tuhan. Saudaraku pulanglah dengan membawa berkat, rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang membawa kehidupan kami mengalami kehidupan yang menanjak naik dan tidak pernah turun. Diberkati Tuhan karena Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai malam hari sampai Maranatha, Tuhan datang menyebut kita semua. Diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord.